Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Amalia Erhani beserta PPG Batch 3 tahun 2022 yaitu IAIN Pontianak akan membuat video pembelajaran dengan materi toleransi rukun dan menghindari tindak kekerasan untuk memenuhi syarat uji kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2023. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah kita bersama-sama membaca doa. Ayo dipimpin di antara kalian salah satu saja. Izinkan saya memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, lapang dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti pengetahuanku. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berilah Engkau niat untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, hari ini ada yang tidak hadir di antara kalian? Ada. Siapa? Elis. Oh yes, apa alasannya? Izin. Izin. Selain Is? Hari. Hari apa? Terlambat. Hari terlambat. Oke. Selain Is yang hari? Tidak ada. Selain itu, ya. Alhamdulillah semuanya hadir selain mereka berdua. Untuk memulai pembelajaran adalah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulainya, dua akan bertanya, sudah bisa hari ini? Sudah. Bagus, penerapan yang bagus untuk setiap hari yang kalian terapkan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai ungkapan cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Pimpin salah satu menjadi dirijen ke depan. Hirlah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, tadi
siap? Siap. Oke, kalau siap. Berdiri semuanya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntutmu. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Mengapa Ibu menyuruh kalian menyanyikan lagu Profil Pancasila? Karena ada hubungannya dengan materi hari ini, yaitu materinya adalah toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan isi Quran Surah Yunus ayat ke-40 dan 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat ke-32 serta hadis yang terkait tentang perilaku toleransi, rukun dan menghindari tindak kekerasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa menunjukkan contoh perilaku toleransi, rukun dan menghindari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman isi Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran Surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait tentang materi hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, gue akan bertanya, apa hubungan tadi yang kalian nyanyikan Profil Pancasila dengan materi hari ini? Bahwa materi toleransi, rukun dan menghindari tindak kekerasan. Coba, Ibu akan menyuruh Aisyah. Coba jawab pertanyaan Ibu. Baik, hubungan lagu Profil Pancasila dengan materi hari ini adalah kita harus bersatu dalam perbedaan dan menghargai dalam perbedaan. Ya. Nah, itu adalah hubungan dari lagu Profil Pancasila dengan materi hari ini, yaitu kita harus menghargai perbedaan. Nah, di Indonesia kita bukan hanya satu ras, satu agama, satu suku, tapi bermacam-macam suku. Oh, Indonesia tunggal ika. Ya, tepuk tangan tuh Aisyah. Bu, saya mau nanya, Ya. seperti apa contoh perilaku tindak kekerasan? Masih Naila? Naila bertanya, seperti apa perilaku tindak kekerasan? Sebelum Ibu menjawab, ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Naila atau ada yang tahu apa saja tindak kekerasan? Ayo. Naila. Nah, jawab. Contoh dari perilaku tindak kekerasan seperti pemerkosaan, pemukulan, kemudian pelecehan. Pemerkosaan, Pemukulan, pemukulan, pelecehan. pelecehan itu adalah salah satu tindak kekerasan. Ya, itu adalah materi hari ini kita pelajari yang ditanyakan Naila dan yang dijawab Aisyah ada hubungannya dengan materi hari ini. Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi kalian nanti perhatikan baik-baik video yang Ibu tayangkan. Setelah itu kalian analisis apa hubungan video tersebut dengan materi hari ini dan kalian hubungkan dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu adakah hubungannya dengan Quran Surah Yunus dan Quran Surah Al-Maidah serta perilaku toleransi, rukun dan menghindari tindak kekerasan. Paham? Setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, sebelum lanjut ke materi, Ibu minta kalian bentuk kelompok, satu kelompok cukup berapa
sampaikan tadi. Jadi saatnya untuk menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Tunjuk langsung atau ada yang ingin maju duluan? Kelompok Quran Surah Yunus, ya silakan maju ke depan, sampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum a'malukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Jadi hubungan Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 dengan video yang tadi Ibu tayangkan, ada golongan umat manusia yang mempercayai dan meyakini kebenaran Al-Quran dan agama, namun sebagian golongan lainnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan agama. Orang-orang yang tidak beriman tersebut, maka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, seperti membakar tempat ibadah, contohnya seperti vihara, gereja, masjid, dan lain-lain. Apabila manusia yang beriman dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan agama, niscaya ia akan menjaga alam karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok Yunus sudah maju ke depan menyampaikan apa hubungan Quran Surah Yunus 40-41 dengan video yang Ibu putarkan tadi. Dia sudah menjelaskan tentang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka semua kejadian yang dalam video itu tidak akan terjadi. Kemudian kita lanjut dengan kelompok seterusnya, yaitu kelompok Al-Maidah. Ada yang ingin maju? Ya, kelompok Sahrul Hidayah dan Safi. Silakan kemukakan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan surah Al-Maidah ayat 32 dan menjelaskan tentang hubungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Shadaqallahul azim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas.
Tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Jadi hubungan antara video yang telah disampaikan tadi dengan Quran surah Al-Maidah ayat 82 bahwa di dalam video tersebut menayangkan sebuah tindak kekerasan dan tindak pembunuhan. Di dalam Quran surah Al-Maidah menjelaskan dilarang melakukan tindak kekerasan dan tindak pembunuhan karena barang siapa membunuh seseorang bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena perbuatan kerusakan, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan juga sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tadi kalian sudah berdiskusi menjelaskan tentang Quran surah Yunus ayat 41-42, yaitu bagaimana kita menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada kitab suci Al-Qur'an, khususnya agama Islam. Kalau kita sudah bertakwa, maka tindak kekerasan itu tidak akan terjadi. Maka hidup kita akan toleransi, dapat menghargai perbedaan. Apalagi kita hidup di Indonesia, macam-macam perbedaan yang kita miliki, dari ras, suku, budaya, agama, banyak perbedaan. Maka kalau kita bertakwa menjadi orang yang beriman, maka kita bisa menjaga toleransi. Kemudian yang kedua yaitu Quran surah Al-Maidah yang menjelaskan kalau kita membunuh satu orang manusia sama juga hukumnya kita membunuh semua manusia. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menjaga kehidupan satu orang manusia, maka sama juga kita menjaga seluruh manusia, kehidupan manusia. Itu yang dapat kita pelajari hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang dapat menyimpulkan apa saja yang dapat kita ambil pelajarannya hari ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, Zia. Silakan simpulkan pelajaran hari ini. Jadi perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam, yaitu saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang lain juga harus berkeyakinan, tidak boleh memaksakan keyakinan pada kita. Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya Allah orang lain akan tertarik. Selalu memperhatikan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk musuh-musuhnya. Banyak orang kafir yang tertarik pada akhlak Rasulullah lalu masuk Islam karena kemuliaannya. Ya, bertepuk tangan Zia. Itu tadi Zia menjelaskan bagaimana kita menghargai agama orang lain tanpa memaksakan orang lain untuk mengikut agama kita. Begitu juga dengan kita tidak boleh mengikut atau terpaksa mengikut agama orang lain. Begitu juga dengan hal-hal lain. Kalau berbeda pendapat, maka hargailah pendapat orang yang berbeda. Terima kasih Zia. Selanjutnya ada yang ingin menyimpulkan kembali? Ya, Sofrizan. Saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Ya, tadi tepuk tangan untuk Safi. Ya. Nah sekali perilaku yang dapat kita ambil dari hari ini yaitu kita menghargai perbedaan pendapat. Nah, karena apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita itu belum tentu sama dengan teman kita. Ya? Tugas kita adalah menghargai perbedaan. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, kesimpulannya seterusnya siapa? Ya, Sang Herni. Kita
kita bisa belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan kita bisa membantu orang yang membutuhkan karena sering terjadi tindak kekerasan di sekitar kita disebabkan karena hilangnya rasa empati. Iya. Untuk tangan untuk Saherni. Kita bisa memberi rasa empati terhadap orang lain. Itu adalah salah satu toleransi kita terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus ada rasa empati. Empati itu apa? Kasihan. Harus ada rasa kasihan, kasih sayang terhadap umat muslim, umat yang lain. Kalau kita satu agama, kita bersaudara satu agama. Kalau kita berbeda dengan yang lain, maka kita masih juga bersaudara, tapi saudara satu kebangsaan. Pembelajaran hari ini cukup Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita diberi kesehatan untuk dapat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Untuk yang selanjutnya pelajarannya yaitu kalian dapat mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Yunus dan Quran Surah Al-Maidah. Jadi kalian nanti membaca satu persatu ke depan kelas dengan fasih dan benar. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu cukupkan sampai di sini. Akhir kata, mohon maaf kalau Ibu punya salah. Tentang kekurangan itu dari Ibu, yang sempurna itu milik Allah. Akhiri pembelajaran ini bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2022 khususnya batch 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.